Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Afikra Mastiansyah, NPM 18060. Pada saat ini, saya ingin menampilkan hasil presentasi dari saya yang berjudul Perdagangan dan Investasi Internasional. Definisi perdagangan dan investasi internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama atau mutualisme. Perdagangan internasional bisa dilakukan oleh antar individu, antar perusahaan, dan bisa juga antar organisasi nirlaba. Kemudian, pengertian dari investasi internasional yaitu merupakan penanaman modal dari investor asing maupun investor asing yang bekerja sama dengan investor dalam negeri untuk melakukan usaha di Indonesia. Faktor pendorong perdagangan internasional terdiri atas keinginan suatu negara untuk memperoleh keuntungan atau devisa, keinginan suatu negara dengan negara lain untuk bekerja sama, dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan negara. Kemudian, teori perdagangan klasik berbasis negara. Merkantilisme. Merkantilisme dikenal pada awal abad ke-16 dan dinilai dengan cara penilaian sebanyak apa emas yang dimiliki dan perak yang dimiliki. Kemudian dilanjutkan dengan teori perdagangan keunggulan absolut yang dikenalkan oleh Smith. Teori keunggulan absolut yang dikenalkan Smith memiliki ciri-ciri hanya ada dua negara yang melakukan kerjasama dan hanya ada dua produk yang melakukan kerjasama. Kemudian teori perdagangan keunggulan komparatif yang dikenalkan oleh David Ricardo. Teori ini memiliki kelemahan dan keunggulan absolut. Secara relatif lebih produktif dalam lingkungan ekspor. Kemudian yang keempat, teori faktor endowment relatif yang dikenalkan oleh Heckscher-Ohlin. Memiliki ciri-ciri mengekspor karena seperti faktor produksinya yang melimpah. Seperti Argentina yang mengimpor ekspor gandum dan Arab Saudi yang mengekspor minyak bumi. Kemudian dilanjutkan dengan teori perdagangan modern yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, teori siklus hidup produk Vernon. Teori siklus hidup Vernon memiliki grafik seperti yang dapat kalian lihat. Pertama, di sini ada perkenalan, kemudian ada pertumbuhan, naik lagi kurvanya menjadi kemapanan, dan turun menjadi kemunduran. Kemudian dilanjutkan dengan teori kesamaan negara yang dikenalkan oleh Linder. Memiliki ciri-ciri intra-industri, pendapatan per kapita serupa, dan barang terdiferensiasi. Kemudian teori perdagangan modern yang bernama teori perdagangan baru yang dikenalkan oleh Krugman dan Lancaster, yang memiliki efisiensi seiring kuantitasnya meningkat. Kemudian yang terakhir, teori perdagangan modern yang bernama teori keunggulan kooperatif nasional yang dikenalkan oleh Porter, memiliki hal-hal yang dapat mempengaruhinya seperti kondisi faktor, kondisi permintaan, dan strategi, struktur, dan persaingan. Dilanjutkan dengan bahasan investasi internasional. Investasi internasional terbagi menjadi dua, yaitu investasi portofolio asing atau FPI. Yang kedua, investasi asing langsung atau FDI. Investasi memiliki beberapa kelebihan, yaitu seperti keuntungan kepemilikan atau keunggulan kompetitif, kemudian teori internalisasi atau mewaralabakan, kemudian teori eclectic Dunning, yaitu keseluruhan aspek. Faktor FDI. FDI memiliki 3 faktor, yaitu faktor permintaan, faktor politik, dan faktor pasokan. Faktor permintaan terdiri atas akses pelanggan, keunggulan pemasaran, eksploitasi keunggulan kompetitif, dan mobilitas sosial. Kemudian faktor politik, penghindaran perintangan perdagangan. Kemudian insentif pembangunan ekonomi. Yang terakhir, faktor pasokan, biaya produksi, ketersediaan sumber daya alam, dan logistik. Pada masa wabah COVID-19 ini, perdagangan internasional dan investasi internasional sedikit terganggu karena perekonomian dunia mengalami kekacauan yang tidak dapat dipastikan.
Perdagangan dan investasi dapat dilakukan secara daring atau online, tetapi perdagangan yang memiliki nilai yang besar lebih baik untuk dimundurkan tenggat waktu untuk bertemu, untuk melaksanakan perjanjian. Baiklah, saya kira itu saja presentasi dari saya. Terlebih dan kurang saya meminta maaf. Saya Muhammad Afiq Ramasiansyah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.